Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Di kesempatan kali ini kita masih bertemu lagi di mata kuliah manajemen law firm. Mahasiswa yang saya ampuh yaitu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang menempuh mata kuliah manajemen law firm. Di kesempatan kali ini kita bertemu di minggu keempat, ya. Di mana sebelumnya setelah kita bahas bahwa bagaimana kemudian nanti kalau Anda memiliki law firm atau kantor hukum atau firma, ya, kemudian di sana ada yang single ya, sendiri ya, itu belum ya, masih kita proses awal, ya. Yang paling penting proses itu, ya, itu sudah kita lalui, ya, sendiri dulu atau berdua, bertiga, kemudian nanti bisa membentuk law firm, ya, 15 advokat, ya, sampai 75 advokat, ya. Bagaimana kalau yang besar, ya, kemudian bahkan 100 advokat misalnya. Ini sangat penting nanti pengelolaannya, ya, seperti apa dan bagaimana, ya. Ini yang kita bahas kali ini, ya. Izinkan saya share screen, ya. Ini berkaitan dengan materi hari ini, yaitu manajemen kantor hukum. Ini sebelum nanti Anda bisa tugas 1, ya, untuk praktek, ya, bagaimana simulasi kalau nanti kemudian Anda memiliki kantor hukum, ya, kemudian bagaimana manajemennya dan seperti apa struktur organisasinya, kemudian job desk-nya bagaimana, jangan sampai overlapping, ya, antara satu dengan yang lainnya, ya. Jadi bagaimana bisa beroda itu berjalan, ya, kantor hukum itu, ya. Ini sangat penting, ya, di manajemen law firm. Kita ketahui yang pertama yang akan kita bahas adalah struktur umum manajemen kantor hukum, ya. Ini, ya, mau tidak mau, ya, yang melatar belakangi pendirian kantor hukum itu kan yang pasti kita adalah untuk mencari uang, kan gitu, ya. Tuh. Salah satunya itu, ya. Meskipun itu bukan tujuan, tujuannya adalah memberikan untuk bantuan hukum, pelayanan hukum, ya, jasa, ya, kepada justisia balance, ya, pencari keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan, yang membutuhkan bantuan hukum, kan begitu nih. Nah, tapi kemudian kita untuk bisa survive, ya, untuk operasional kantor dan semuanya juga membutuhkan dana, gitu, ya. Nah, kemudian bagaimana strategi kita dalam menjalani kinerja dan usaha sebuah kantor hukum atau law firm itu. Nah, ini parameternya, ya, parameternya bagaimana, pengelolaannya seperti apa, yang kemarin sudah saya singgung, ya, misal nih, ya, bagaimana kalau ada law firm yang kemudian di situ masih merintis, ya, misal 15 advokat bergabung, ya. Kemudian ada kesepakatan-kesepakatan yang dilalui, perjanjian maksudnya, ya, antar advokat satu dengan yang lain, itu ada pimpinannya salah satu, ya, direkturnya misal. Terus kemudian ada perjanjiannya harus bagaimana, karena memang yang telah saya sampaikan bahwa kantor hukum itu membutuhkan operasional yang per bulan sudah dihitung berapa sih ini untuk operasional. Operasional ya semuanya, mulai dari untuk menggaji karyawannya, yaitu sekretarisnya misal, resepsionisnya misal, kemudian security-nya misal, atau bagian yang kurir misal seperti itu, ya. Kemudian yang adminnya, yang ngeprint, kemudian yang finance-nya. Nah, ini harus dipikirkan, kan begitu. Termasuk barang habis pakai, ya, ATK-nya, kan begitu. Kemudian mesin-mesin yang dibutuhkan, mesin penghancur kertas misalkan dokumen penting, kemudian kalau salah ngeprint dan semuanya itu dihancurkan, misal seperti itu, atau komputer, printer, ya, laptop misal, dan dokumen-dokumen kantor lainnya yang dibutuhkan kemudian disimpan di almari dan brankas dan semuanya itu sangat dibutuhkan. Bisa jadi karena memang ada pihak-pihak yang kemudian sengketa, kemudian ada surat berharga seperti misalnya SHM asli, ya,
ini memang harus ada tempat khusus yang disediakan, misal brankas yang anti api, ya tidak terbakar, ya misal gitu ya. Kalau ada terjadi kebakaran di kantor itu akan tetap aman dokumen itu. Kan ini sangat penting. Kita memberikan servis yang maksimal kepada klien itu sangat penting. Jadi klien itu merasa aman, bisa seperti itu. Contohnya, karena memang kita agenda pembuktian itu ya membawa dan menunjukkan. Nih, kalau sudah difotokopi, dileges, kan begitu. Kita harus menunjukkan yang asli kepada majelis. Majelis hakim di sini maksudnya ya. Artinya apa? Otomatis kan yang asli kita bawa dan ini harus hati-hati nyimpennya, misal seperti itu ya. Ini contohnya. Nah, bagaimana struktur umumnya ya ini ya untuk membangun kantor hukum ya. Ini perlu dipraktekkan nanti ya dengan komitmen tinggi ya ini ya. Bagaimana kemudian manajemen pekerjaannya, manajemen kantor bidang SDM-nya, dan manajemen pengembangan sistemnya. Treatment kerjanya bagaimana. Nah, kemudian SDM-nya yang setelah saya sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, seingat saya itu ya, itu telah saya sampaikan bahwa kita juga perlu di-upgrade ya skill kita, misalnya ya, yang sudah advokat, kemudian sudah punya kartu advokat, kemudian kita tingkatkan lagi, oh ya skillnya dalam bidang apa, misal ya, oh kita ikutan pelatihan-pelatihan, ya. Misal ya ini ya, ini sangat penting ya tuh. Kemudian yang baru yang paralegal, misal yang paralegal ya kita itu kan ikutkan, misal untuk pelatihan mediator, misal nih untuk peningkatan SDM di sana. Nah ini ya. Kemudian yang bagian finance keuangan apa ada training apa mengenai manajemen keuangan yang praktis, yang bagus, yang akurat, misal seperti itu kan sangat dibutuhkan. Orang hukum kan belum tentu menguasai finance ya, tidak kan gitu, keuangan. Nah ini pada penting kan begitu untuk bisa jalannya perusahaan itu. Nah, gitu. Bagaimana si bagian finance ya bisa menjelaskan dan kita yang orang hukum, kemudian yang bisa kantor kita bisa mengontrol, kita sebagai pimpinan bisa mengontrol. Ini maksudnya gimana, pengeluarannya seperti apa supaya mudah, begitu klik ini ke sini tahu akhirnya terakhir saldonya berapa untuk uang kasnya kita, misal ini sangat penting ya. Nih, manajemen pekerjaan termasuk bagaimana kemudian untuk memanage orang-orang ini yang di hari yang sama, tanggal yang sama, kita minggu depan, misal nih rapat terakhir hari Jumat, bisa begitu ya. Hari Senin ada sidang. Sidang ini ada di 5 kota. Kalau begitu kita sebar siapa yang kesini dengan agenda apa, yang mana yang penting ini, yang misal agendanya apa. Oh kalau agendanya untuk jawaban, menyerahkan surat jawaban, berarti cukup satu aja cukup. Oh pembuktian lebih dari satu yang datang ke sana karena harus membawa dokumen-dokumen. Ini di manage ya, di manage ke sana. Di hari yang sama bisa jadi sidang bisa kalau mobilitas kantornya tinggi, itu bisa menyebar orang kemana ya. Ini timnya harus ada di situ kan gitu ya. Dan siap standby. Kemudian bagaimana saling bersinergi ya antara ya di situ ada advokat, ada paralegal, kemudian ada juga yang namanya kurernya, ada sekretarisnya, bagian finance ya keuangan ya, bagian keuangan ya misal nih mau jalan sidang ke mana ke sana butuh akomodasi berapa itu harus tim finance harus sudah menyiapkan begitu. Yang berangkat ke sana akomodasi yang mulai dari transportasi, untuk komunikasi, kemudian untuk konsumsinya, bisa begitu ya. Ini sangat penting karena apa di sana bisa jalan, bisa lancar ya ini. Nih, jadi bisa jalan semuanya, bisa sidang bersama-sama, bisa bareng. Bahkan kalau yang jauh, oh ini perlu nginep ini berarti berangkat mulai dari hari Ahad. Karena sidangnya hari Senin, berarti hari Ahad berangkat. Kalau begitu ada untuk akomodasi salah satu adalah penginapan. Berapa untuk penginapannya? Itu harus dianggarkan. Nah ini manajemen pekerjaan, kemudian manajemen SDM ya. Pengembangan sistem tadi yang saya sampaikan, pengembangan sistem, contoh sistem dalam pengelolaan keuangan saja, misal berarti bagian finance apa supaya mudah ini ya, artinya kita audit ya,
ya kita ngontrolnya itu supaya mudah bagaimana, termasuk pengembangan sistem. Kalau perlu jasa IT kita kita juga sewa jasa IT. Contohnya nih, ya bagaimana kemudian ada sistem yang mengingatkan bahwa kemudian schedule ya jadwal untuk sidang-sidang itu perkaranya siapa dan siapa klien berikutnya itu ada kemudian pengingatnya, bisa begitu ya. Ini sangat penting ya di sana ya. Nih untuk pengembangan sistem boleh pakai karena sekarang itu sudah online ya. Untuk sidang, untuk daftarkan nomor perkara, daftarkan antrian sidang itu pakai online. Ya ini ada khusus tim yang menguasai ini ya, pakai elektronik ya gitu ya. Jadi pakai pendaftarnya pakai elektronik ya. Ini juga harus dikuasai ya. E-code-nya itu ya. Nih, jadi ke sana. Kemudian bagaimana selanjutnya untuk dalam penetapan kedudukan struktur organisasinya ya. Jadi Untuk organisasi ya, nih ya, nih kantor ya, ini kalau kita kutip dari Sedar Mayanti ya, terdapat beberapa hal terlebih dahulu yang harus dilalui, yaitu ya kita punya tujuan ya. Apa sih tujuan dari kantor ini, manajemen kantor yang kita lakukan ini apa ya? Yang tercapai itu apa yang harus kita capai ya gitu ya. Misal nih ya, untuk kemudian informasi-informasi yang perlu dikaji, apa tujuan yang harus capai, membentuk satuan kerja di bidang perkantoran ya. Ini sekali-sekali ya kita perlu mendatangkan untuk manajemen ya supaya menjadi lebih baik karena memang harus ditingkatkan ya. Ini tidak bisa kemudian oh begini saja sudah bagus, oh tidak ya kan ya. Arus keluar masuknya surat ya, kemudian keluar masuknya klien ya, terdata ya gitu ya. Nih yang harus atau kerja di bidang perkantoran ya, apa dan untuk siapa informasi itu disediakan, termasuk menetapkan kedudukan apakah langsung di bawah pucuk pimpinan atau merupakan bagian dari salah satu unit kerja misal nih ya. Tidak semuanya ditangani oleh pimpinannya direktur ya yang kalau masih bisa didelegasikan, misal tadi itu ada bidang-bidang ya, bidang litigasi misal ya, bidang non litigasi misal ya, ada penanggung jawabnya di situ unit-unitnya, ya cukup kemudian kepala bidangnya tadi dipanggil kan begitu. Misal kalau sudah 100 advokatnya kan begitu ya, kemudian ada penanggung jawab ya, kemudian ada paralegal sudah lebih lebih dari 50 misal begitu besar ya. Bahkan ada yang magang ya, advokat yang magang, mahasiswa yang magang. Nah, ini harus ada yang mengelola kan gitu. Siapa yang bertanggung jawab mengelola mahasiswa yang magang ya. Kemudian advokat yang magang pastinya berbeda antara advokat yang magang, calon advokat maksudnya mohon maaf. Calon advokat yang magang dengan mahasiswa yang magang itu harus lain kan begitu ya. Karena tahapannya juga sudah lain. Yang advokat yang magang kan dia sudah melalui apa namanya PKPA kan gitu ya. Tapi kalau yang mahasiswa magang kan dia belum mendapatkan gelar sarjana hukum nih. Nah, ini pengelolaannya bisa lain. Ini contohnya itu ya. Nih tugas-tugas tanggung jawabnya ya nanti cukup cukup pimpinan itu kemudian bisa menyampaikan kepada yang itu saja, yang penanggung jawabnya saja, mana penanggung jawabnya, kan begitu ya. Ini bisa dikoordinasi ya, sebagai tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh unit perkantoran tadi. Nah, termasuk mengkaji, memperhitungkan beban tugas. Ya, ini ya. Jangan sampai di sisi lain yang tugas ini terlalu tinggi, terlalu besar, yang sini di sisi lain terlalu kecil, sedikit ya. Misalnya ini perlu dipertimbangkan ya. Nih, ya, apakah tugas-tugas itu digabungkan dengan satuan kerja yang lain atau bagaimana? Nah, ini tetap terus dikelola. Ini yang bagi yang sudah besar ya, ini ya. Ini perlu ekstra dan perlu di-upgrade ya, perlu ditingkatkan terus ya itu ya. Nih, nih.
sebelumnya bagaimana kemudian beberapa satuan kerja dan perkiraan tentang apa saja yang akan dimasukkan dalam satuan unit perkantoran itu yang perlu dikaji. Nah, artinya apa di sini? Jangan sampai di sisi lain tidak seimbang. Maksudnya tidak seimbang bagaimana? Misal yang di bagian litigasi itu ya, kemudian yang bagian persidangan itu tinggi sekali mobilitasnya. Dia kemudian ke sana kemari, bahkan sidang ke luar negeri, bahkan ya bisa jadi menangani perkara yang ke luar negeri. Kemudian tapi si yang advokat yang litigasi ini kemudian dia mengurus sendiri ya ndak mampu nanti mengurus sendiri artinya mengurus untuk apa namanya, paket-paket itu harus didelegasikan. Oh, di bagian kurir. Oh, kemudian admin, ya, admin bantu untuk ngeprint-kan, untuk menggandakan karena misal untuk leges ya ini ya. Ini hal yang sangat penting tapi kemudian sangat butuh waktu dan ini harus ada orang yang bisa bertanggung jawab ini yang gitu. Untuk ngeleges ke kantor pos pun misal itu juga butuh waktu, begitu, ya. Kalau pembuktian misal yang alat buktinya itu berhalaman-halaman atau banyak, kan juga di legesnya juga banyak. Ini contohnya seperti itu. Termasuk mau mendaftarkan gugatan juga nggak hanya cukup rangkap satu kan begitu ya. 4 sampai 5 rangkap kan begitu. Jadinya kan ini ini banyak kan begitu yang dibutuhkan. Atau online dulu daftarnya. Ini juga butuh ya namanya ya yang untuk bagian IT yang online kan bisa begitu. Ya. Menyusun struktur organisasi unit yang menandatangani pekerjaan kantor khusus untuk kantor hukum maka perlu untuk ditekankan bahwa pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk menandatangani berkas sebaiknya mereka yang telah memiliki izin untuk berpraktek. Ingat, contohnya dalam tanda tangan surat kuasa. Yang membubuhkan tanda tangan dalam surat kuasa tersebut yang memiliki kartu advokat yang tertera namanya di situ, termasuk tanda tangan gugatan, ya, replik, ya misal itu contohnya seperti itu. Jadi harus sesuai, jangan sampai dia masih magang, advokat magang, belum belum disumpah pengadilan tinggi, ya dia kemudian sudah membubuhkan surat kuasa di situ. Nah, ini nanti kliennya bisa apa namanya, kita mengecewakan ya klien ya, jangan sampai kaget nih kalau tahu, "Oh ternyata belum disumpah, oh belum kamu punya kartu advokat ya ternyata yang ini," kan gitu. Ini contohnya. Lebih baik, yang contoh dalam surat kuasa. Surat kuasa berarti ya yang masuk ke situ yang sudah punya kartu advokat yang tanda tangan, kan begitu ya. Jadi paralegal ya difungsikan sesuai dengan perannya, gitu ya. Jangan sampai kemudian, tanda tangan surat kuasa, tanda tangan gugatan, misal gitu ya, padahal belum punya izin beracara. Ini sangat penting di sini ya, nih. Kemudian ya untuk asas sentralisasi, desentralisasi ya, pemusatan, artinya bagaimana dalam hal-hal tertentu pengelolaan di situ ya, pelaksanaan kegiatan, pelayanan, ya ini untuk dipusatkan di mana, nah bisa gitu ya. Ini sangat penting ya, menangani informasi ya, misal menangani pekerjaan kantor, ya ini ada unit-unit tersendiri kan begitu. Yang bagian admin, yang bagian kemudian untuk tugas pokok dalam organisasi itu apa? Pekerjaan kantor ya. Misal nih ya dalam hal, penggandaan yang tugasnya memfotokopi siapa kalau draft untuk dia membuat gugatan. Nah, ini kemudian advokat bisa sambil mengajari ya advokat yang magang tadi, bisa begitu. Bisa ayo kita kerjakan, dibuat, bisa begitu ya. Kemudian arsip yang paling penting ini, sepele tapi sangat penting, ya dokumentasi hukum itu ya, diarsip. Diarsip itu artinya apa? Harus tertib administrasi, jangan sampai kemudian perkara-perkara yang telah kita tangani kemudian di mana dokumennya nggak tahu. Suatu saat kemudian klien datang, "Saya waktu itu jadi klien di sini, maaf, saya minta bantuan hukum di sini, saya waktu itu, dokumen ini saya belum nerima," misal begitu. Misal petikan putusan misal, atau akte cerai misal, begitu ya. Ini bisa bisa terlacak nanti, oh ya arsip atas nama siapa? Kliennya, kan gitu ya. Ini pengelolaan arsip sangat penting, ya gitu. Nggak usah jangan sampai kita menyepelekan hal yang, simpel aja, menggandakan, gugatan misal. Nah itu sangat penting ya, pengelolaan arsip ya.
Arsip itu apa artinya? Ya setelah selesai perkaranya sudah inkrah ya, itu maka itu perlu diarsip dengan baik ya. Nih, termasuk pengetikan surat dan lain-lain tadi, termasuk kurir tadi itu sentralisasi. Nah, kemudian, desentralisasi pemecaran tadi ya, misal nih ya, eee, untuk pengarsipan siapa, yang seksi penggandaan siapa, kemudian yang kurir siapa, ini harus sudah ada ya. Termasuk yang sidang siapa, yang mempersiapkan untuk dokumennya siapa, ya, itu desentralisasi, pemecaran ya, dipecah-pecah-pecah gitu ya, tuh. Kalau pemusatan artinya begitu ada, "Oh arsipnya mana?" Berarti bagian arsip, langsung udah tahu. Nah itu ya, nih ya. Nah kalau di-combine ya antara sentralisasi dan desentralisasi juga bisa ya, saling saling membantu itu juga boleh, tapi ini sesuai dengan, nyamannya kantor hukum itu sendiri, bagaimana keinginannya, sesuai dengan keinginannya, pengennya bagaimana, apakah dipisah-pisah setiap unit itu bertanggung jawab masing-masing atau kemudian saling mengerjakan siapa yang kosong kan gitu ya. Nih, itu ya. Nah, kantor hukum merupakan perusahaan. Tadi karena, uang ya orientasinya mau tidak mau karena memang untuk dia bisa survive kan butuh uang, butuh dana gitu ya, nih ya. Tapi yang perlu dipahami di sini ya law firm merupakan suatu perusahaan sebagaimana perusahaan lainnya, law firm harus mengadakan dan mengelola pembukuan. Selain itu sebagai suatu perusahaan maka pengelola advokat atau partnernya perlu menciptakan dan mengelola arus kas. Jadi ada cash flow yang positif yaitu ya. Ini kalau orang-orang manajemen ya, orang-orang, fakultas ekonomi dan bisnis ada, prodi manajemen ya ini cash flow, ini yang positif ya ini harus kita, sewa jasanya, bisa bisa kan gitu ya nih ya. Untuk mengetahui arus kas ya, nih harus ada siklus kas ya, bentuk siklus kas dalam kantor praktek hukum yang sederhana ini seperti ini misal, ada modal, modalnya berasal dari siapa, ya para pendiri law firm itu advokat and partner misal, menyediakan barang-barang modal untuk membiayai kegiatan praktek hukum oleh law firm, kemudian pembayaran tagihan ya, kemudian kegiatan produksi. Pembayaran tagihan di sini apa yang sudah pernah saya sampaikan juga, termasuk tagihan air, listrik ya. Ini misal ya, kegiatan produksi. Produksinya apa sih kalau law firm itu yang memberikan pelayanan hukum, jasa hukum. Ya, itu produksinya dia. Misal persidangan, misal konsultasi hukum, misal penyuluhan hukum. Ya, ini nih produknya. Produknya memang dia melakukan pelayanan jasa hukum. Nah, termasuk penutupan biaya pajak dan penarikan ini juga penting loh, apa namanya, advokat karena juga harus bayar pajak kan gitu ya. Nih, iya, biaya-biaya itu jangan sampai kemudian, kita harus menghitung semuanya ya. Bagaimana kemudian dari klien ya, perkara-perkara itu tidak sama, untuk tarifnya tidak sama, kenapa? Karena semua itu tergantung diakomodasi, kemudian, jenis perkaranya, kemudian bisa juga nanti ke, pengeluaran-pengeluaran selain, di luar itu. Misal nih ya, kita tidak terduga ya, biaya-biaya tidak terduga, termasuk jasa advokat ya yang tidak bisa dihilangkan, yang tidak bisa ya karena jasanya kita itu kan harus dinilai kan gitu ya, jasa advokat itu. Contoh yang paling nyata, misal seperti itu ya. Untuk, kita sebagai penggugat itu kan daftarkan gugatan nih, gugatan pengadilan itu berapa biayanya. Nah ini saja sudah ada nominalnya untuk mendaftarkan gugatan. Misal, oh untuk mendaftarkan gugatan sebesar 2 juta. Nah berarti daftarkan gugatannya saja 2 juta. Lah kemudian untuk akomodasinya, sidang berapa kali? Oh diprediksi ini sidang sekitar 10 kali sidang. Ini contoh kecil aja kan mediasi, mediasi kalau, 3 kali, kalau gagal mediasi berarti kan persidangan, mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian pembuktian, pembuktian dari penggugat, pembuktian dari tergugat, ya ini sudah 9 kali baru pembuktian. Belum yang namanya, kesimpulan penggugat, kesimpulan tergugat, pembacaan putusan.
kemudian nanti mengambil putusan, petikan putusan atau mengambil putusan kan gitu. Bisa sampai ke pengadilan tuh 15 kali. Nah, ini harus dihitung ya. Akomodasinya berapa wirawiri untuk ke persidangan itu, misal seperti itu. Nah, ini ya. Nih, jadi terus kemudian yang pernah saya sampaikan juga ya untuk tagihan-tagihan ini ya. Ini contohnya adalah misal sewa kantornya Mas Yan ya. Itu berarti berapa per tahun ya untuk mengeluarkan itu. Ya ini ya. Kemudian kita juga memberikan imbalan bagi advokat yang telah memberikan jasa hukumnya. Berapa untuk jasa advokatnya. Nah, arus kas agar positif yang harus diperhatikan oleh law firm adalah memastikan bahwa arus kas setiap bulannya harus positif karena bila tidak maka dibutuhkan suntikan uangan tambahan. Artinya apa? Ya kalau pemasukannya itu misal ya 10 rupiah misal, berarti pengeluaran kan harus di bawah 10 kan begitu nih kan ya. Nah ini ke arma ini saya misalkan saja kan begitu ya. Nih jangan sampai kemudian kita mengambil uang dari rumah ya untuk suntikan uang tambahan law firm itu rugi no kita jadinya. Makanya harus kita pikirkan semuanya itu. Kita harus memprediksi ya, kita harus memperkirakan ya. Memberikan pelayanan itu, pelayanan jasa hukum, pelayanan atau jasa hukum ini ya memang eh, harus diprediksi semuanya berapa kan begitu. Jangan sampai kita di akhir kemudian minta lagi ke klien loh padahal sudah sepakat di awal. Kok sepakat di awal ini sampai apa? Sampai selesai di tingkat pertama misal. Ya berarti enggak kita harus sudah siap kan begitu bahwa tidak minta lagi kan begitu. Jangan sampai kemudian aduh ternyata hitungan saya salah. Nah, jangan seperti itu. Harus betul-betul diprediksi, dihitung, dirinci. Misal pendaftaran gugatan berapa, akomodasi berapa kali sidang. Oh, 15 kali sidang ya kan ya. Nih, kemudian apalagi jasa advokat. Misal, terus apalagi pengeluaran tak terduga, misalnya total berapa? Kalau begitu berarti jasanya sekian, totalnya semuanya kan begitu. Nih, ini harus dirinci kalau tidak nanti kurang ya kan di akhir ternyata lu kok kurang ya. Kita mau minta lagi ya. Padahal klien ya sudah di awal kan sudah oke ya sepakat tuh. Sekarang minta lagi. Nah, ini salah satu bentuk yang harus kita perhatikan juga ya. Trustnya harus diperhatikan di situ juga ya. Jangan sampai kemudian kita minta lagi. Padahal sudah di awal harus kita sepakati di awal dan kita hitung betul. Ini ya. Ini sangat penting di situ. Nah, kemudian siklus arus kas dan keuntungan ini ya, jumlah kas yang positif bukan indikator diperoleh keuntungan profit ya, tapi total penghasilan ya, penghasilan keseluruhan dikurangi dengan total biaya plus total pajak. Nah, ini jangan lupa kita total biayanya berapa kan gitu ya. Nih, pajaknya berapa. Nah, termasuk potongan dan penghapusan ya. Faktor lain yang dapat mengurangi arus kas adalah pemberian potongan, diskon atau penghapusan ya, tagihan ya, write off kepada klien misal begitu ya. Periode pembayaran ya. Ini ya. Kemudian work on progress periode pembayaran di sini maksudnya tagihan-tagihan tadi ya. Nih. Yang perlu diperhatikan seorang advokat adalah kapan imbalan atas suatu pekerjaan dapat ditagihkan. Bisa begitu. Kapan bisa ditagihkan itu ya. Nih ya. Ini harus ada ke kantor maksudnya ya ini dengan kantor urusannya. Ini harus disepakati. Ya, termasuk rencana usaha ya. Modal yang diperlukan untuk kegiatan, bayar pajak, terutang, penarikan penghasilan untuk advokat dan partner ya. Sehingga sebaiknya dibuat suatu dokumen yang bernama business plan, rencana usaha. Ya, ini ya. Nih, jadi rencana usaha ini yang akan Anda buat nantinya. Perlunya akuntan ya untuk mengetahui apakah praktek hukum yang dijalankan itu membuahkan penghasilan dan keuntungan. Maka dibutuhkan pengetahuan mengenai pembukuan. Nah, ini ya. Memahami dasar akuntansi ya ini minimal nanti ya Anda karena nyewa jasa akuntan ya. Nih sangat penting profit loss statement-nya, income statement-nya kan seperti itu ya. Tuh kira-kira ini sangat penting ya termasuk itu ya. Tuh kira-kira dari saya prolog
saya untuk diskusi ya. Nanti kita diskusi via Zoom. Saya sangat senang ya. Dan kita telah sepakati bahwa diskusi kita memang via Zoom. Silahkan ayo aktif untuk ini dari mata kuliah ini ya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Jika ada kebenaran datanya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan datanya dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.